everyone, let me introduce myself. My name is Alia Kalisa with NPM 2541269. This time I will explain the basic concept of microscope economy in the Introduksi Microscope Economy course. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di pagi hari yang berbahagia dan cerah hari ini, saya akan menyampaikan sebuah materi yang saya buat dalam bentuk PPT. Saya juga akan menjelaskan sebaik mungkin. Judul materi hari ini adalah konsep dasar ilmu ekonomi mikro. Materi ini saya buat untuk menyelesaikan tugas video mata kuliah pengantar ilmu ekonomi mikro. Terima kasih. Sebelum lanjut ke materi, alangkah lebih baiknya kita memperkenalkan diri dulu, karena tak kenal maka tak sayang. Jadi, perkenalkan, nama saya Alia Kalisa dari kelas AKT 25A dengan NPM 25412069. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami dengan jelas oleh kalian semua. Terima kasih. Selamat menyaksikan semuanya. Istilah ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikonomia. Oikos artinya rumah tangga dan nomos artinya aturan, sehingga istilah ekonomi dapat diartikan pihak yang mengelola rumah tangga. Sedangkan ilmu ekonomi ialah ilmu yang mempelajari perilaku dan masyarakat dalam menentukan pilihan untuk menentukan sumber daya langka dalam upaya meningkatkan kualitas hidupnya dalam pemenuhan kebutuhannya. Jadi, ilmu ekonomi mempelajari tentang kelangkaan, pilihan, dan biaya kesempatan. Ilmu ekonomi muncul karena manusia selalu ingin mendapatkan sesuatu melebihi sumber daya yang dimilikinya. Contohnya, manusia selalu ingin hidup di dunia yang nyaman, pendidikan yang baik, handphone yang bagus, rumah yang mewah. Sementara dalam mendapatkannya, seseorang dibatasi oleh waktu, pendapatan, dan harga yang harus dibayar, sehingga terdapat keinginan yang tidak dapat terpenuhi. Inilah peran ilmu ekonomi pada kehidupan, supaya manusia dapat memahami cara memenuhi keinginan yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Ruang lingkup ilmu ekonomi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ekonomi makro dan ekonomi mikro. Ekonomi makro merupakan ilmu ekonomi yang fokusnya terhadap ragam kegiatan ekonomi, sedangkan ilmu ekonomi mikro menjaga keseimbangan antara permintaan dan penawaran ekonomi mikro. Menurut UP, tujuan ekonomi mikro adalah menganalisis pasar beserta mekanismenya dalam membentuk harga dan pada suatu produk dan jasa, serta mengalokasikan sumber daya yang terbatas dengan alternatif pemenuhan kebutuhan. Pelaku kegiatan ekonomi menurut Rochmawan yaitu ada tiga. Yang pertama, rumah tangga. Rumah tangga merupakan aspek ekonomi yang mempunyai ruang lingkup terkecil. Rumah tangga memiliki kepemilikan atas beragam aset produksi yang tersedia dalam perekonomian. Yang kedua, ada perusahaan. Perusahaan adalah entitas bisnis yang masih dalam kegiatan ekonomi dengan tujuan menghasilkan barang atau jasa yang diperlukan oleh masyarakat dan mencari keuntungan. Yang tiga itu adalah pemerintahan. Lembaga kepemerintahan yang bertugas untuk mengawasi perkembangan kegiatan ekonomi yang sedang berlangsung. Kegunaan yang dilakukan oleh pemerintah meliputi pengaturan terhadap penanaman modal, bank sentral, dan lainnya. Lalu masalah ekonomi. Munculnya masalah ekonomi disebabkan oleh kebutuhan yang tidak terbatas, sementara sumber daya yang memenuhi kebutuhan tersebut sangat terbatas dan memiliki alternatif penggunaan. Oleh karena itu, manusia diharuskan membuat pilihan. Pilihan itu yaitu ada tiga. Yang pertama, barang dan jasa apakah yang akan digunakan atau what. Yang kedua, bagaimana barang tersebut diproduksi atau how. Yang ketiga, untuk siapa barang dan jasa tersebut diproduksi, from whom. Tantangan-tantangan dalam ekonomi.
Terdapat negara maju pembangunannya dan justru ada yang terbelakang. Inilah beberapa tantangan ekonomi yang dihadapi oleh negara-negara yang sedang berkembang. Di antaranya yang pertama, kemiskinan. Kemiskinan mencerminkan keadaan kekurangan yang dialami oleh individu miskin, bukan sebagai hasil dari keinginan mereka sendiri, melainkan karena keterbatasan daya yang dimiliki. Keadaan miskin dapat disebabkan oleh faktor alamiah dan ekonomi, faktor struktural dan sosial, serta faktor kultural atau budaya. Yang kedua, ada pertumbuhan penduduk yang cepat. Pertumbuhan penduduk yang cepat menjadi masalah ekonomi karena terjadi lonjakan penduduk yang cepat dari adanya angka kelahiran yang sangat tinggi. Selain itu, pertumbuhan penduduk juga dapat berupa pengangguran jumlah penduduk yang dipengaruhi oleh kematian dan migrasi. Menurut hasil sensus penduduk tahun 2020, Indonesia berada di peringkat keempat sebagai negara dengan populasi terbesar di tingkat global. Lalu yang ketiga ada pengangguran. Pengangguran merupakan masalah ekonomi hasil dampak yang terjadi padanya kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi. Pengangguran merujuk pada situasi di mana seseorang tidak memiliki pekerjaan atau sedang dalam proses mencari pekerjaan. Masalah pengangguran tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga di berbagai negara lainnya. Keberadaan pengangguran dapat mengakibatkan penurunan tingkat produktivitas dan pendapatan, yang pada gilirannya berdampak pada kemiskinan dan permasalahan sosial lainnya. Lalu ada inflasi. Inflasi merupakan terjadinya kenaikan barang secara terus-menerus dan umum. Inflasi dapat timbul karena berbagai faktor seperti peningkatan konsumsi masyarakat, kelimpahan likuiditas di pasar yang merangsang konsumsi atau bahkan spekulasi, dan ketidaklancaran distribusi barang. Selain itu, istilah inflasi juga dapat diartikan sebagai proses penurunan nilai mata uang secara berkelanjutan. Noprint di tahun 2010 mendefinisikan inflasi sebagai suatu proses kenaikan harga secara umum dan keberlangsungan secara terus-menerus. Lalu yang terakhir ada prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi adalah upaya untuk meraih keuntungan sebesar mungkin dengan pengorbanan yang minimal. Pada dasarnya ekonomi bertujuan untuk memenuhi permintaan yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Prinsip ekonomi memberikan manfaat dalam mengoptimalkan menggunakan sumber daya finansial untuk mencapai keuntungan maksimal, mengurangi resiko kerugian dan kerusakan, mencapai tingkat kemakmuran yang diinginkan, dan memastikan mutu hasil kerja mencapai tingkat kepuasan ekonomi yang diharapkan. Dan terakhir adalah kesimpulan. Dasar ilmu ekonomi mikro mempelajari perilaku individu dan perusahaan dalam membuat keputusan tentang produksi, komunikasi, dan harga. Dengan mempelajari dasar ilmu ekonomi mikro, kita dapat memahami bagaimana individu dan perusahaan membuat keputusan ekonomi dan bagaimana pasar berfungsi. Terima kasih sebelumnya kepada semua audiens yang menyempatkan diri untuk mendengarkan materi yang saya sampaikan. Maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan penyampaian saya dalam menyampaikan materi ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. That my discussion of the material has ended. I hope that what I conveyed was conveyed well. Thank you. See you again.